Rizka Putri Aprilia dengan NIM 2020110433. Di slide pertama kali ini akan membahas mengenai pengertian dari biaya overhead pabrik itu sendiri. Biaya overhead pabrik adalah biaya-biaya yang terjadi di pabrik selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan anggaran biaya overhead pabrik merupakan suatu rencana yang menggambarkan besarnya tarif biaya yang terjadi di pabrik atau departemen produksi selain tenaga kerja langsung dan bahan baku yang terjadi selama satu periode. Biaya-biaya yang termasuk ke dalam biaya overhead pabrik antara lain adalah bahan pembantu, tenaga kerja tidak langsung, biaya pemeliharaan gedung pabrik, biaya reparasi dan pemeliharaan peralatan produksi, biaya penyusutan gedung pabrik, biaya penyusutan mesin, biaya asuransi, biaya listrik, dan yang terakhir biaya bahan bakar. Untuk slide yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya, Nurul, dengan NIM terakhir 447 akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai penggolongan biaya overhead pabrik. Yang pertama ada biaya bahan penolong. Bahan penolong adalah bahan yang tidak menjadi bagian produk jadi atau bahan yang meskipun menjadi bagian produk jadi tetapi nilainya relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok produksi tersebut. Dan yang kedua ada biaya reparasi dan pemeliharaan. Biaya reparasi dan pemeliharaan berupa biaya suku cadang, biaya bahan habis pakai, dan harga perolehan jasa dari pihak luar perusahaan untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan. Dan yang ketiga ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja pabrik yang upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk atau pesanan tertentu. Biaya tenaga kerja tidak langsung terdiri dari upah, tunjangan, dan biaya kesejahteraan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rista Fadila dengan NIM 2020110449. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Yang selanjutnya yaitu biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap. Biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah biaya-biaya depresiasi emplosmen pabrik, bangunan pabrik, dan aktiva tetap lain yang digunakan di pabrik. Selanjutnya, biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah biaya asuransi gedung dan emplosmen, asuransi mesin dan equipment, dan biaya amortisasi kerugian trial run. Dan yang terakhir, BOP lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Biaya overhead pabrik yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah biaya reparasi yang diserahkan kepada pihak luar perusahaan, biaya listrik PLN, dan sebagainya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan departemen. Ditinjau dari hubungannya dengan departemen-departemen yang ada dalam pabrik, biaya overhead pabrik dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, biaya overhead pabrik langsung departemen. Biaya overhead pabrik langsung departemen adalah biaya overhead pabrik yang terjadi dalam departemen tertentu dan manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen tersebut. Contoh, gaji mandor departemen produksi, biaya depresiasi mesin, dan biaya bahan penolong. Yang kedua, biaya overhead pabrik tidak langsung departemen. Biaya overhead pabrik tidak langsung departemen adalah biaya overhead pabrik yang manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Contoh, biaya depresiasi, pemeliharaan, dan asuransi gedung pabrik. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Alifian Putra Wahyu Ramadan dengan NIM 2020110472 akan menjelaskan tentang penentuan tarif dan kapasitas BOP. Perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Berikut ini diuraikan alasan pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka dan langkah-langkah penentuan tarif biaya
overhead pabrik. Alasan pembebanan biaya ini overhead pabrik kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembebanan biaya overhead pabrik atas dasar biaya yang sesungguhnya terjadi seringkali mengakibatkan berubah-ubahnya harga pokok persatuan produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan. Yang kedua yaitu dalam perusahaan yang menghitung harga pokok produksinya dengan menggunakan metode harga pokok pesanan. Manajemen memerlukan informasi harga pokok produksi persatuan pada saat pesanan selesai dikerjakan. Tarif biaya overhead pabrik yang telah ditentukan di muka digunakan untuk membebankan biaya overhead pabrik kepada produk yang diproduksi. Jika perusahaan menggunakan metode full costing, di dalam penentuan harga pokok produksinya, produk akan dibebani biaya overhead pabrik dengan menggunakan tarif biaya overhead pabrik variabel dan tarif biaya overhead tetap. Jika perusahaan menggunakan metode variable costing di dalam penentuan harga pokok produksinya, produk akan dibebani biaya overhead pabrik dengan menggunakan tarif biaya overhead pabrik variabel saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penentuan tarif BOP. Dalam hubungannya dengan langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik per departemen dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada penyusunan anggaran biaya overhead pabrik per departemen. Yang kedua yaitu ada alokasi biaya overhead pabrik departemen pembantu ke departemen produksi. Ada dua macam metode alokasi biaya overhead pabrik departemen pembantu. Yang pertama yaitu ada metode alokasi langsung. Dalam metode alokasi langsung biaya overhead pabrik departemen pembantu, yaitu dialokasikan ke tiap-tiap departemen produksi yang menikmatinya. Metode alokasi langsung ini digunakan apabila jasa yang dihasilkan oleh departemen pembantu hanya dinikmati oleh departemen produksi saja, dan tidak ada departemen pembantu yang memakai jasa departemen pembantu yang lain. Yang kedua yaitu ada metode alokasi bertahap. Metode ini digunakan apabila jasa yang dihasilkan departemen pembantu itu tidak hanya dipakai oleh departemen produksi saja, tetapi digunakan pula oleh departemen pembantu yang lain. Dan yang ketiga yaitu ada perhitungan tarif pembebanan biaya overhead pabrik per departemen. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Marianina dengan 3 NIM terakhir 484. Sini saya akan menjelaskan tentang kapasitas biaya overhead pabrik. Dalam menyusun anggaran biaya overhead pabrik harus diperhatikan tingkat kegiatan atau kapasitas yang harus dipakai sebagai dasar penaksiran biaya overhead pabrik. Ada 3 macam kapasitas yang dipakai sebagai dasar pembuatan anggaran BOP, yaitu yang pertama ada kapasitas teoritis. Kapasitas teoritis adalah kapasitas pabrik atau suatu departemen untuk menghasilkan produk pada kecepatan penuh tanpa terhenti selama jangka waktu tertentu. Kapasitas praktis adalah kapasitas teoritis dikurangi dengan kerugian-kerugian waktu yang tidak dapat dihindari karena hambatan internal perusahaan. Yang kedua ada kapasitas normal. Kapasitas normal adalah kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual produknya dalam jangka waktu panjang. Dan yang ketiga ada kapasitas sesungguhnya yang diharapkan, yaitu kapasitas sesungguhnya yang diperkirakan akan dapat dicapai dalam tahun yang akan datang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari biaya overhead pabrik. Secara umum, tujuan dari disusunnya biaya overhead pabrik adalah sebagai alat pedoman kerja, sebagai pengkoordinasian kerja dan pengawasan kerja yang dapat membantu manajemen dalam melaksanakan aktivitas perusahaannya. Sedangkan secara khusus, tujuan dari disusunnya anggaran biaya overhead pabrik adalah yang pertama untuk mengetahui penggunaan biaya secara efisien, yang kedua untuk menentukan harga pokok secara tepat, yang ketiga untuk mengetahui pengalokasian dana sesuai dengan kebutuhan, yang keempat untuk mengetahui antara realisasi dengan perencanaan, dan yang terakhir untuk mengetahui bagian yang bertanggung jawab. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Terima kasih atas kesempatannya. Saya Khairina dengan NIM 2020110143. Saya akan meneruskan presentasi dari rekan saya, yaitu sifat dari biaya overhead pabrik atau BOP. Pada dasarnya, dalam perencanaan dan juga pengawasan anggaran biaya overhead pabrik atau BOP, menurut sifatnya dikenal 3 macam. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost, yaitu biaya-biaya yang cenderung untuk bersifat konstan atau konstan secara total tanpa terpengaruh oleh volume kegiatan, dengan beberapa asumsi tertentu seperti kebijaksanaan manajemen, periode waktu, dan lain-lain. Biaya-biaya yang termasuk kategori biaya tetap ini antara lain gaji, pajak, kekayaan, asuransi, dan penyusutan kecuali yang menggunakan performance method. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya-biaya yang secara total selalu mengalami perubahan, di mana perubahan itu searah dan sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan. Dalam hal ini, tingkat kegiatan perusahaan dinyatakan dalam satuan aktivitas atau activity base seperti jam buruh langsung atau DLH, jam mesin atau DMH, dan unit barang, kilogram, liter, dan lain-lain. Lalu biaya-biaya yang termasuk kategori biaya variabel antara lain adalah biaya bahan mentah langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan juga tenaga atau power. Lalu yang ketiga ada biaya semi variabel atau semi variable cost, yaitu biaya-biaya yang tidak bersifat tetap tetapi tidak pula bersifat variabel. Biaya ini mengalami perubahan tetapi tidak sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan. Dan biaya-biaya yang termasuk kategori biaya semi variabel ini antara lain yang pertama ada biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya pemeliharaan, biaya peralatan, dan juga biaya bahan mentah tak langsung. Baik, yang selanjutnya adalah menyusun anggaran BOP. Dalam menentukan besarnya dana yang harus dianggarkan untuk penyusunan anggaran biaya overhead pabrik, terdapat permasalahan-permasalahan pokok sebagai berikut. Yang pertama, ada penanggung jawab dalam perencanaan biaya. Di sini perlu diterapkan prinsip akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting, atau juga sering disebut prinsip biaya departemen langsung atau direct departmental cost. Atas dasar prinsip ini dikenal adanya pembagian menjadi departemen produksi dan juga departemen jasa untuk kegiatan yang dilakukan di pabrik. Untuk departemen produksi atau production department, yaitu departemen yang menjalankan kegiatan produksi yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau produk akhir, sehingga bagian ini dikatakan sebagai bagian yang secara langsung memproses barang jadi. Lalu yang kedua, departemen jasa atau service department, yaitu departemen yang tidak menjalankan kegiatan produksi tetapi membantu kelancaran jalannya proses produksi. Yang kedua dari penyusunan anggaran BOP adalah penentuan jumlah biaya atau anggaran. Masing-masing dari departemen produksi dan departemen jasa berhak merencanakan biaya sesuai dengan jenis biaya yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Sedangkan untuk menentukan jumlahnya biaya masing-masing item maupun biaya keseluruhan bagi departemennya perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, berdasarkan sifatnya, biaya dibagi menjadi 3 macam, yakni biaya fix, biaya variabel, dan jenis biaya semi variabel. Sehingga ada biaya yang jumlahnya sudah jelas, seperti misalnya penyusutan, jumlahnya dapat dikatakan sama dari waktu ke waktu. Demikian juga gaji pegawai, kecuali bila manajemen mengubah kebijaksanaannya. Berbeda dengan biaya yang sifatnya variabel, jumlahnya berbeda dari waktu ke waktu sesuai dengan tingkat aktivitas yang direncanakan. Lalu yang kedua, berdasarkan wewenang untuk menentukan anggaran. Ada biaya yang wewenang menentukannya terletak di bagian itu sendiri, sudah barang tentu dengan pengertian dapat disetujui oleh atasan secara langsung. Atas pertimbangan wewenang untuk menentukan anggaran di atas, maka penganggaran jumlah biaya yang perlu disediakan akan diilustrasikan sebagai berikut ini. Bisa diperhatikan di sini gambarnya untuk wewenang pusat dalam arti bahwa pelaksanaan penganggarannya tetap terletak di tangan bagian masing-masing. Namun cara menganggarkannya tunduk pada peraturan pusat atau direksi departemen. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Terima kasih atas kesempatannya. Dengan saya Muhammad Arda dengan NIM 202010560. Di sini saya akan menjelaskan terkait contoh soal penghitungan BOP dengan metode alokasi langsung. Contoh soalnya sebagai berikut. PT Asasa mengolah produknya melalui dua departemen, yaitu Departemen Produksi, ini yang terbagi menjadi Departemen Proses 1 dan Proses 2, dan juga ditunjang oleh dua Departemen Jasa, yaitu Departemen Jasa Listrik dengan variabel X dan Departemen Jasa Pemeliharaan Mesin dengan variabel Y. Seluruh tenaga listrik dan pemeliharaan mesin sepenuhnya ditanggung oleh Departemen Produksi dengan proporsi sebagai berikut. Untuk proporsi dari tiap Departemen Jasa X dan Departemen Jasa Y, dengan proses 1 dari Departemen Jasa X sebesar 30%, dari proses 2 sebesar 35%, proses 3 sebesar 35%. Kemudian Departemen Jasa Y, untuk proses 1 sebesar 25%, proses 2 sebesar 40%, proses 3 sebesar 35%. Kemudian untuk perkiraan besar biaya overhead pabrik untuk tiap departemen, dari proses 1 diperkirakan sebesar 180 juta rupiah, kemudian proses 2 200 juta rupiah, proses 3 150 juta rupiah. Dengan jasa X sebesar 30 juta dan jasa Y sebesar 60 juta. Kemudian untuk penghitungan dari alokasi biaya overhead pabrik dari tiap masing-masing departemen jasa, yaitu dengan Departemen Jasa X, untuk proses 1 dengan persentase sebesar 30% dengan jumlah 30 juta, maka proporsinya sebesar 9 juta. Kemudian untuk proses 2 dengan persentase 35% dengan jumlah 30 juta, maka proporsinya 10 juta 500. Kemudian untuk proses 3 dengan persentase 35%, maka jumlahnya 30 juta, maka proporsinya sebesar 10 juta 500. Jadi totalnya sebesar 30 juta. Kemudian Departemen Jasa Y dengan proses 1 persentasenya sebesar 25% dengan jumlah 60 juta, maka proporsinya sebesar 15 juta. Kemudian untuk proses 2 dengan persentase 40%, jumlah 60 juta, maka proporsinya sebesar 24 juta. Kemudian proses 3 dengan persentase 35% dengan jumlah 60 juta, maka proporsinya 21 juta. Maka totalnya 60 juta. Untuk penghitungan dari penjelasan kasus dari soal ini dengan metode alokasi langsung dapat diperhatikan. Untuk dengan jasa X dari proses 1 itu totalnya kan 9 juta, kemudian ditambahkan dengan jasa Y dari proses 1 15 juta, maka BOP tidak langsungnya sebesar 24 juta. Untuk mencari BOP langsung dengan cara dari total dikurangi oleh BOP tidak langsung, maka 200 juta dikurangi 24 juta dengan BOP langsung sebesar 176 juta. Kemudian untuk proses 2, jasa X-nya sebesar 10 juta 500, jasa Y-nya sebesar 24 juta. Maka BOP tidak langsungnya sebesar 34 juta 500. Untuk menghitung BOP langsung dengan 200 juta dikurangi 34 juta 500, maka nilai BOP langsungnya sebesar 165 juta 500. Kemudian untuk proses 3 dengan jasa X sebesar 10 juta 500 dengan jasa Y sebesar 21 juta dengan BOP tidak langsung sebesar 31 juta 500. Maka BOP langsungnya 200 juta dikurangi 31 juta 500. Maka nilai BOP langsungnya 168 juta 500. Demikian terkait penyelesaian dari kasus contoh soal di atas dengan metode alokasi langsung. Selamat pagi, kami kembalikan kepada moderator yang bertugas.